Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, tempat di mana kita membahas tentang makam-makam keramat dan sejarah ulama-ulama besar di Nusantara. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas seorang ulama besar sekaligus waliullah yang memiliki karomah luar biasa, yaitu Syekh Ridho atau yang dikenal dengan sebutan Eyang Iri. Beliau adalah salah satu waliullah dari tanah Pasundan. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasannya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan sejarah-sejarah makam keramat lainnya dari channel ini. Di sebuah desa yang tenang dan asri, di antara bukit-bukit hijau di Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, terdapat sebuah makam yang menjadi saksi sejarah spiritual yang mendalam. Di sini, di desa Kandang Mukti, terbaring sosok yang begitu dihormati masyarakat setempat, Syekh Ridho yang juga dikenal sebagai Eyang Iri. Syekh Ridho atau Eyang Iri bukanlah orang biasa. Beliau adalah seorang wali majdub, yaitu hamba Allah yang telah tenggelam dalam cinta dan kerinduan penuh kepadanya. Sebagai wali majdub, beliau tampak terputus dari urusan dunia. Perilakunya seringkali dianggap aneh oleh orang-orang, bahkan seperti orang yang kehilangan akal. Namun, di balik itu semua, tersimpan kedalaman spiritual yang tak bisa dipahami oleh akal manusia biasa. Sejak muda, Syekh Ridho sudah menunjukkan perilaku yang berbeda dari orang kebanyakan. Beliau jarang berbicara tentang hal-hal duniawi. Waktunya lebih banyak dihabiskan dalam zikir, merenung, dan beribadah. Orang-orang di sekitarnya sering melihatnya berbicara sendiri atau tiba-tiba menangis tanpa alasan yang jelas. Banyak yang mengira beliau gila, namun sebenarnya beliau sedang dalam keadaan mabuk cinta kepada Sang Pencipta. Keajaiban dari karomah beliau sudah tidak asing lagi di mata masyarakat setempat, bahkan sampai terdengar sampai keluar daerah. Menurut cerita warga setempat, dulu ada sepasang suami istri dari luar kota yang tidak bisa memiliki anak bertahun-tahun, dan mereka bermimpi bertemu dengan Eyang Iri. Lalu mereka pun datang ke makam Eyang Iri, berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaib, beberapa bulan kemudian sang istri pun hamil. Mereka pun percaya ini adalah karomah dari Eyang Iri melalui izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terjadi juga pada suatu malam ketika hujan deras turun tanpa henti. Masyarakat khawatir rumah mereka akan terendam banjir. Tetapi anehnya, rumah mereka dan area makam Eyang Iri tetap kering. Seperti ada perlindungan tak kasat mata yang melindungi tempat ini. Sejak saat itu mereka yakin bahwa beliau adalah wali Allah yang diberi karomah. Dan pernah terjadi juga di saat beliau sedang berjalan tanpa menggunakan alas kaki, secara tidak disengaja bertemu dengan seorang penjual buah dan memintanya dalam jumlah yang cukup banyak. Padahal penjual buah tersebut belum mendapatkan penglaris. Bahkan penjual buah pun tidak mengetahui bahwa itu Eyang Iri. Tapi dengan keikhlasan hati penjual buah tersebut, Eyang Iri pun dikasih dengan sejumlah yang beliau minta. Dan ajaibnya, setelah Eyang Iri pulang tidak lama kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang dagangannya pun habis, tidak tersisa sama sekali. Ada juga yang bercerita, di suatu hari ada seorang anak kecil yang diperkirakan usia 5 tahun yang sedang bermain di halaman rumahnya. Lalu bertemu dengan Eyang Iri, bahkan kepala dan rambut anak kecil tersebut diacak-acak dan diusap-usap oleh Eyang Iri. Ajaibnya, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak kecil itu bisa menghafal Al-Quran di kemudian harinya. Subhanallah. Banyak kisah lain tentang karomah Syekh Ridho. Di antaranya adalah kemampuan beliau menyembuhkan orang sakit hanya dengan doa, atau memberi petunjuk lewat mimpi kepada orang-orang yang datang berziarah. Semua ini menjadi bukti bahwa meskipun beliau sudah wafat, keberkahan dan pengaruh spiritualnya masih terasa di tengah-tengah masyarakat. Syekh Ridho dikenal sebagai seorang wali majdub yang telah mencapai tingkatan cinta kepada Allah yang begitu dalam. Karena keadaannya yang tertarik kepada Allah,
beliau sering terlihat seperti hilang kesadaran akan dunia sekitar. Orang yang tidak mengerti mungkin akan menganggapnya tidak waras. Tapi di mata para ulama, wali majdub adalah mereka yang sudah mencapai makam tertinggi dalam perjalanan spiritualnya. Dalam kesehariannya, Syekh Ridho sering melakukan hal-hal yang tidak bisa dipahami oleh nalar manusia biasa. Beliau sering berpuasa berhari-hari tanpa makan dan minum, tidak sama dengan orang-orang pada umumnya. Berjalan tanpa alas kaki ke tempat-tempat yang jauh, dan menghabiskan waktunya dalam zikir yang tiada henti. Kini, makam keramat Syekh Ridho atau Eyang Iri menjadi tempat ziarah bagi banyak orang. Mereka datang bukan hanya untuk berdoa dan memohon keberkahan, tapi juga untuk merasakan kedamaian dan kekhusyukan yang melingkupi tempat ini. Banyak yang merasakan ketenangan batin setelah berziarah ke sini, seolah mendapatkan jawaban atas masalah-masalah hidup mereka. Warisan Syekh Ridho bukan hanya terletak pada makamnya, tetapi juga pada pengaruh spiritual yang ditinggalkannya kepada masyarakat desa Kandang Mukti. Hingga hari ini, ajaran-ajarannya tentang keikhlasan, kesabaran, dan kecintaan kepada Allah terus hidup di hati orang-orang yang mengenalnya. Bagi mereka yang ingin mencari kedamaian, ziarah ke makam Syekh Ridho bukan hanya tentang mengenang seorang wali, tetapi juga tentang menyerap energi spiritual yang bisa membantu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Syekh Ridho atau Eyang Iri bukan hanya sekadar sosok yang dikeramatkan, tetapi beliau adalah wujud dari cinta dan kerinduan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari perjalanan hidupnya yang penuh kesederhanaan, pengabdian, dan kecintaan yang tulus kepada Sang Khalik. Selamat berziarah dan semoga kita semua mendapat berkah dari para wali yang senantiasa membawa kebaikan bagi dunia dan akhirat. Demikianlah kisah perjalanan Syekh Ridho atau Eyang Iri, seorang waliullah yang melupakan urusan duniawi. Semoga kisah ini bisa memberikan inspirasi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel kami, jangan lupa tekan dulu tombol like, share, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.